Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Siapkan hati kami pada saat ini. Kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Taruh hamba-Mu di belakang kayu salib, dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali bisa bersama dengan Jemaat VTI, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membagikan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita melihat Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, para penggemar sepak bola, saya tidak tahu apakah di sini ada penggemar sepak bola. Saudara, di tempat kami GKI Karawaci ternyata ada beberapa staf yang sangat suka menonton pertandingan sepak bola. Mereka adalah penggemar sepak bola. Saudara, biasa penggemar sepak bola itu mengenal istilah sportcaster. Sportcaster ini, saudara, dari dua kata, sport dan broadcaster. Saudara, profesi sport broadcaster ini berdasarkan spesialisasi talenta, antara lain adalah host, pandit, kemudian play-by-play commentary, atau kita kenal biasanya yang disebut komentator, saudara, yang komentar terus selama pertandingan sepak bola berlangsung. Selama pertandingan sepak bola kita melihat selain penonton yang jumlahnya puluhan ribu yang bersorak-sorai dalam sepanjang babak pertandingan, saudara, komentator itu biasanya terus berkomentar. Dia muncul di layar yang lebar, saudara, kemudian dia komentar. Setiap hal yang berkaitan dengan bola, entah bola itu kena tangan, dia komentar, saudara. Bola itu keluar, ya, dia juga komentar, ya. Kalau gol dia juga komentar. Kadang-kadang komentator ini, saudara, membuat apa ya? Membuat ngakak, membuat ngocok perut, ya, membuat tertawa, terbahak-bahak, saudara. Saudara, itu adalah komentator mengenai sepak bola. Roma pasal 12 yang kita baca tadi, Paulus berbicara tentang persembahan yang benar. Di ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dalam kehidupan kekristenan,
doktrin atau pengajaran dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Di satu sisi ada doktrin, ada pengajaran. Di sisi yang lain adalah kewajiban atau hal yang harus kita lakukan. Saudara, apa yang kita percaya melalui doktrin-doktrin yang kita terima, pengajaran-pengajaran yang kita terima, itu akan menentukan bagaimana kita bertindak. Tidak cukup saudara kita hanya mengerti sebuah pengajaran, mengerti sebuah doktrin yang baik, tetapi kita tidak bisa wujudkan pengetahuan itu di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi harus seimbang antara doktrin dengan melakukannya. Saudara, apa yang dimaksud dengan persembahan yang benar? Yang dimaksud persembahan benar adalah saudara dan saya mempersembahkan tubuh ini kepada Allah. Itu yang pertama. Mempersembahkan tubuh ini kepada Allah. Sebelum kita mengenal Yesus, kita menggunakan tubuh ini untuk kesenangan, untuk hawa nafsu, dan pada tujuan yang keliru. Sejak kita percaya Yesus, saudara dan saya menjadi milik Allah. Kita bukan milik dunia ini lagi, tapi sejak kita percaya, sejak kita terima Tuhan Yesus, kita sudah menjadi milik Allah. Saudara, persembahan-persembahan di dalam perjanjian lama itu biasanya dikatakan persembahan yang mati. Bukan persembahan yang hidup, persembahan yang mati. Domba yang dikorbankan saudara setiap kali umat melakukan dosa, itu adalah persembahan yang mati. Namun saat kita percaya saudara, kita harus menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Ada dua macam persembahan yang hidup dalam Alkitab. Yang pertama saudara adalah persembahan Ishak. Kita melihat dalam perjanjian lama, Ishak menempatkan dirinya sendiri di atas mezbah. Itu dalam keadaan hidup-hidup. Dia diikat. Saudara, dia mati demi mentaati kehendak Allah. Namun Allah menyediakan domba untuk menggantikannya. Saudara, Ishak mati saudara. Dia demi untuk mentaati Allah. Kita melihat bahwa dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Saat dia turun dari mezbah, dia diikat saudara, dia sudah menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Allah. Dalam perjanjian lama saudara, ini satu-satunya yang dicatat. Ishak mempersembahkan dirinya kepada Allah. Itu namanya persembahan yang hidup. Sekalipun dia tidak mati saudara, tetapi dia mentaati kehendak Allah. Dan kalau tidak ada domba saudara, mungkin dia juga akan mati. Inilah persembahan yang hidup. Yang kedua dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Adalah contoh sempurna suatu persembahan yang hidup. Saudara, Yesus mati sebagai korban yang sempurna bagi semua korban yang ada di dalam sepanjang sejarah manusia. Dalam perjanjian lama. Dan Yesus adalah korban persembahan yang hidup. Dan persembahan ini dilakukan demi untuk mentaati kehendak Bapanya. Namun kemudian Yesus bangkit. Kemudian Yesus naik ke surga. Dan dia telah menjadi persembahan yang hidup. Karena menanggung segala penderitaan, menjadi imam besar dan pengantara kita di hadapan Allah. Hanya dua orang yang telah memberikan persembahan yang hidup. Ishak dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Saudara, namun Allah menuntut kita supaya kita semua orang percaya memberikan persembahan yang hidup. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita ini. Tubuh kita ini tidak dipakai
untuk kesenangan bagi dunia ini. Sejak kita percaya, tubuh ini sudah menjadi milik Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua, saudara, kita mempersembahkan akal budi kita kepada Allah. Dunia ingin menguasai akal budi kita, tetapi Allah ingin mengubahnya supaya sesuai dengan rencana kehendaknya. Dunia ingin menguasai akal budi kita supaya dipakai, saudara, untuk hal-hal yang duniawi, supaya mengikuti cara-cara duniawi. Tetapi Allah ingin kita mengubahnya, pikiran kita secara rohani, untuk kita menggunakannya sesuai dengan tujuannya. Sehingga kita ketika memandang kehidupan ini, tidak memandang hidup ini dengan cara perspektif kita secara dunia, tetapi kita memandang hidup ini dari perspektif, dari sudut pandang Allah. Saudara, sebelum mengenal Kristus, Paulus yang dikenal seorang Farisi. Dia seorang yang sangat mentaati hukum-hukum Taurat. Itu sejak remaja dia sudah mengikuti kaum Farisi. Dan kegiatannya, saudara, adalah untuk menganiaya orang-orang percaya. Di Kisah Rasul mencatat bahwa dia menggebu-gebu menangkap baik laki-laki, perempuan, untuk dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, Paulus begitu rupa dan dia begitu ditakuti oleh orang. Orang mendengar namanya sudah gemetaran. Saudara, namun pada saat itu, sekalipun Paulus sungguh-sungguh mentaati hukum Taurat, namun dalam hidupnya, saudara, sepertinya ada dua sisi. Satu sisi, saudara, Paulus ingin menyenangkan hati Allah. Namun di sisi lain, saudara, dia tidak mengerti kehendak Allah. Sehingga hidupnya, saudara, sepertinya terbelenggu dan terikat oleh hukum Taurat. Dan sesungguhnya dia tidak mengerti kehendak Allah. Dia menganiaya, dia membunuh siapa saja yang kedapatan tidak mentaati hukum Taurat. Saudara tahu hukum Taurat itu ada 600 butir, saudara, yang harus ditaati setiap hari. Namun dalam kehidupan masyarakat pada saat itu sudah menjadi sebuah beban. Orang merasa begitu berat untuk menjalankan hidup ini karena harus mentaati hukum Taurat itu. Jalan sekian jauh, ketika salah-salah dia bisa melakukan sebuah pelanggaran. Kalau dia bekerja lebih dari waktu, saudara, dia bisa dianggap pelanggaran terhadap hukum Taurat. Sehingga menjadi sebuah beban dalam kehidupan. Tapi Paulus mencoba mentaati semuanya. Tetapi dalam hatinya sungguh merasakan terbelenggu dan dia merasakan hidup ini. Kalau orang tidak mentaati hukum Taurat, maka dia akan mengejarnya, maka dia akan membunuhnya. Saudara, akal budinya dikuasai oleh dirinya, emosinya. Akal budinya dikuasai oleh ambisinya. Kita melihat Paulus, saudara, begitu ambisi sebelum dia bertobat. Dia menggebu-gebu, saudara. Tidak tahu apa yang harus dia cari, saudara. Apakah benar dia mau menyenangkan hati Allah? Sesungguhnya ketika dia bertobat, kita akan mengetahui sesungguhnya siapakah Paulus. Paulus adalah seorang yang begitu lemah lembut. Paulus adalah seorang yang begitu mentaati kehendak Allah setelah dia mengerti rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sudah dia berubah begitu rupa yang sebelum dia mengenal Kristus, dirinya menjadi pusat dari kehidupan. Dirinya menjadi segala-galanya. Tetapi setelah dia percaya kepada Kristus, setelah dia mengenal Kristus, dia mendengar Yesus berbicara kepadanya. Pada waktu di Tarsis, dia tahu bahwa itu adalah Kristus yang dia aniaya. Dia tahu bahwa itu adalah Kristus yang akan menyelamatkannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu adalah berkaitan dengan persembahan akal budi kita. Yang ketiga adalah menyerahkan kehendak saudara kepada Allah. Saudara, pikiran saudara mengendalikan tubuh saudara.
dan kehendak saudara mengendalikan pikiran saudara. Hanya apabila kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah sajalah, maka kuasa Allah dapat mengambil alih atas kehendak kita dan memberi kita sebuah keteguhan untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi selama akal budi ini, kehendak ini saudara, dikuasai oleh kita saudara, atau dikuasai oleh dunia, kita akan sulit mentaati kehendak Allah. Tapi ketika Allah mengambil alih saudara, kita serahkan kepada Allah, maka disitulah kita bisa mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, bukankah dalam hidup ini senantiasa kita memuaskan kedagingan kita? Kita memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi ini bertentangan dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah supaya roh kita saudara, hati kita saudara, bisa mengikuti firman Allah. Rasul Paulus memandang hidup ini adalah kasih karunia. Setelah dia bertobat, surat-surat yang Paulus menulisnya, dia melihat bahwa hidup ini bukan karena kekuatannya, hidup ini bukan karena perjuangannya. Kalau dulu ya, hidup ini adalah perjuangan. Dia bisa baik karena perjuangannya. Dia bisa mentaati hukum Taurat karena perjuangannya. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, setelah dia percaya, Paulus punya sebuah pandangan yang berbeda. Dia melihat bahwa hidup ini adalah kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah berikan kepada dia. Dia melihat hidup ini ada pemberian Allah secara cuma-cuma, bukan karena kekuatan, bukan karena kelebihan atau kebaikannya, tetapi semuanya berasal dari Allah. Semua yang dimiliki, dan pengetahuan di dalam memahami segala hal, entah sebuah talenta atau skill, entah sebuah karunia yang lainnya, atau harta yang Tuhan titipkan, Paulus melihatnya semuanya berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Allah mempercayakan kepada orang-orang yang sesuai dengan kehendaknya untuk digunakan bagi kemuliaannya. Setiap yang Allah titipkan kepada kita bukan karena kita bisa memperolehnya, tetapi Allah mempercayakan kepada kita untuk kita gunakan bagi kemuliaan namanya. Ayat 6 dikatakan demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Apa yang kita melihat di sini saudara, dari beberapa ayat firman Tuhan ini? Di sini dikatakan bahwa jika kita mendapatkan karunia ini atau karunia itu, kita lakukan sesuai dengan karunia yang kita terima. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi pelayanan kita disesuaikan dengan karunia yang Allah percayakan kepada kita. Yang pertama saudara, setiap kita dapat melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak lakukan pelayanan sesuatu yang bukan karunia kita. Tapi di sini katakan kita lakukan sesuai dengan karunia kita. Dan kita lakukan setiap pelayanan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua,
Setiap kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda. Allah sengaja memberikan kita karunia satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada diberikan karunia mengajar. Ketika dia mengajar, orang begitu terpukau. Orang begitu merasakan, mengerti apa yang dia ajarkan. Ada yang diberikan karunia untuk melayani. Orang ini sungguh-sungguh bisa melayani dengan baik. Begitu luar biasa pelayanannya. Ada orang diberikan karunia untuk memimpin, saudara. Ketika dia memimpin sangat baik. Bisa memimpin dengan begitu luar biasa. Dan karunia-karunia yang lainnya. Jadi Allah memberikan karunia ini kepada kita supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi kita melihat bahwa tidak ada orang yang memiliki semua karunia. Mungkin orang memiliki satu karunia. Mungkin yang ada lebih khusus 2 karunia. Atau 3 karunia. Tapi tidak ada orang yang memiliki semua karunia-karunia di dalam kehidupan ini. Dan Allah sengaja memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Supaya kita tahu bahwa saya membutuhkan kamu. Kamu membutuhkan saya. Di sini berbicara apa? Di sini berbicara bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita melayani tidak sendiri. Tapi melayani di dalam satu komunitas. Melayani dalam satu persekutuan. Melayani dalam satu kesatuan. Saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan saya. Karunia-karunia yang berlainan. Di sini menunjukkan bahwa kita perlu saling melengkapi. Satu dengan yang lainnya untuk membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia diberikan untuk melayani. Supaya kita bisa melayani satu dengan yang lainnya. Supaya tubuh Kristus ini semakin hari semakin kuat. Kita merindukan bahwa gereja VTI ini bisa lebih maju. Gereja VTI ini bisa menjadi berkat. Gereja VTI ini, jemaat di tempat ini bisa bersatu dan melayani bersama-sama. Ketika karunia-karunia yang ada, yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara berikan kepada Tuhan, saudara melayani. Saya percaya bahwa akan menjadi berkat besar untuk jemaat di tempat ini. Karena itu yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karena Tuhan itu yang Tuhan titipkan bagi saudara, untuk saudara lakukan di tempat atau dipanggil saudara di mana saudara berada. Saudara menyimak kembali tentang talenta. Perumpamaan talenta di Matius pasal yang ke-25. Saudara, tuannya menjadi geram ketika melihat hamba yang menerima talenta lalu tidak ngapa-ngapain gitu. Ketika dia menerima talenta, lalu dia hanya menyimpannya. Di pasal 25 mengatakan ketika dia menerima talenta, dia menguburkannya. Tuannya menjadi geram, tuannya menjadi marah ketika dia melihat hamba yang demikian. Dengan kata lain, hamba yang menerima 1 talenta ini hanya menjadi penonton. Menonton hamba yang menerima 2 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta. Yang setelah menerima talenta itu, dikatakan dia segera pergi, segera bekerja, segera merencanakan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Sementara hamba menerima 1 talenta, tidak berbuat apa-apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mempercayakan setiap kita di tempat ini minimal 1 talenta. Minimal 1 talenta. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, saudara akan menemukan bahwa minimal Tuhan percayakan 1 talenta bagi saudara. Saudara, perumpamaan Matius pasal 25 tentang talenta. Diberikan hamba yang dipanggil lalu diberikan 5 talenta. Lalu hamba yang dipanggil diberikan 2 talenta. Lalu hamba yang satu lagi dipercayakan 1 talenta. Apa maksudnya saudara?
Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Maksudnya yang pertama, tidak ada orang, tidak ada hamba yang tidak dipercayakan sesuatu. Sekalipun potensinya sangat kecil, tapi Tuhan tahu ini yang biasa bisa dia lakukan. Dikasih 1 talenta. Yang lebih sedang saudara dikasih 2 talenta. Yang lebih besar lagi talenta dikasih 5 talenta. Secara ajaib Tuhan tahu potensi-potensi setiap kita yang kita miliki. Dan Tuhan percayakan sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada kita. Saudara, jangan menjadi hamba yang menerima 1 talenta, yang tidak melakukan apa-apa. Saudara, mungkin kita melihat ketika dia bertemu dengan tuannya, dia protes, saudara. Dia protes. Kenapa saya tidak seperti hamba yang lain diberikan banyak? Saudara, dia kritik, saudara, kepada tuannya. Ini hal yang menjadi tidak baik. Lalu tuannya katakan, "Enyalah kamu. Kamu menerima talenta, tetapi kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu menerima, kamu menguburkannya. Lebih baik kamu tidak terima sesuatu, atau kamu berikan kepada yang lain, sehingga orang lain bisa mengembangkannya." Saudara, di banyak gereja Tuhan, kadang kita bisa menemukan sekelompok orang, atau orang-orang tertentu saudara dalam gereja. Mereka enggan terlibat dalam sebuah pelayanan. Mereka enggak mau. Sekalipun jadi pelayanan, jadi asher, saudara. Jadi menyambut orang datang. Tidak. Ini gereja-gereja tertentu, saudara, yang demikian. Tapi ketika kita memahami kematian Kristus bagi kita, pengorbanan Kristus bagi kita, saudara, saya percaya bahwa tidak ada orang yang tidak memahami apa artinya sebuah pelayanan. Apa artinya memberi diri kita kepada Tuhan. Ketika kita memahami pengorbanan Kristus bagi kita. Ada banyak alasan yang bisa dikemukan. Kadang alasan yang paling umum adalah sibuk, saudara. Atau ada yang mengatakan saya tidak bisa. Saya baru punya bisnis yang baru. Saya baru punya baby. Atau ada tamu datang hari ini saya tidak sempat melayani dan lain sebagainya. Ada begitu banyak alasan, saudara. Saya pikir Kristus ketika dia mau munculkan alasan, akan lebih banyak alasan untuk dia tidak menuju ke Bukit Golgota untuk mati di atas kayu salib. Tapi Kristus demi mencintai kita, demi mengasihi kita, dia mati, dia berkorban bagi kita. Saudara, firman Tuhan ketika kita melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, Paulus ingin setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus ingin kita supaya mengerti panggilan Tuhan. Paulus ingin kita supaya saling melayani satu dengan yang lainnya. Bahkan di Roma pasal 12 ayat 11 dia mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Paulus punya ekspektasi demikian. Rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Tapi kalau ada orang datang ke gereja biasanya tidur saat khotbah, saudara. Bagaimana roh kita bisa menyala-nyala? Roh kita tidak akan menyala-nyala. Kita datang ke gereja malas. Kita datang ke gereja sudah saat dengar firman Tuhan tertidur. Bagaimana saudara roh kita bisa menyala-nyala? Bagaimana kita bisa berapi-api dalam melayani, saudara? Sebuah perjuangan yang berat, saudara, melawan darah dan daging kita, saudara. Sebuah perjuangan yang harus lakukan, saudara. Bahwa ini tubuh kita lemah, saudara. Roh kita mungkin berapi-api, berkobar-kobar. Tapi ingat, saudara, tubuh kita ini lemah. Kita sungguh membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus
yang terus-menerus menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita mengerti setiap kali kita melayani Dia. Saya senang melihat bahwa di sini ya banyak generasi yang mungkin lebih energik, artinya generasi muda yang punya potensi yang luar biasa. Soalnya itulah generasi penerus. Itulah tiang-tiang pilar-pilar gereja yang Tuhan pakai untuk membangun tubuhnya, saudara. Kalau kita berapi-api, kalau kita bersemangat dalam melayani, saya percaya itu akan memberikan sebuah impact, memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa. Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang terakhir, saudara, Tuhan memanggil kita untuk melayani terus-menerus sampai akhir hidup kita. Dan pelayan kita tidak boleh berhenti. Pelayan kita harus terus menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Pelayan kita terima, saudara. Bukan 1 periode atau 2 periode. Tapi kita terus melayani Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, kita tahu bahwa ini yang Tuhan kehendaki. Bahwa kita terus menerus, kita setia melayani. Rick Warren berkata demikian. Anda akan memberikan kehidupan Anda untuk sesuatu. Apakah itu karir, olahraga, hobi, kepopuleran, kekayaan. Tidak ada satupun dari semuanya itu mempunyai arti yang kekal. Semua hal yang berkaitan dengan karir, berkaitan dengan kepopuleran, olahraga, hobi kita, kesenangan kita. Tidak ada satupun, saudara, yang punya nilai kekal dalam kehidupan kita. Itu artinya bahwa semuanya itu akan berlalu. Semuanya itu akan berakhir suatu ketika. Dan itu tidak bisa dibawa sampai ke sana. Tidak bisa dibawa sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itu akan berakhir di bumi ini. Rick Warren mengatakan itu tidak punya nilai yang kekal. Dia mengatakan pelayanan adalah jalan menuju arti penting. Melalui pelayananlah kita menemukan arti kehidupan kita. Saudara, kenapa orang senang melayani? Sekalipun sudah lelah. Kita hidup di kota besar. Saudara, kita sibuk hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian kenapa saudara terlibat dalam pelayanan? Kenapa saudara datang latihan ini, itu, dan lain sebagainya? Karena pelayanan punya arti yang penting dalam hidup saudara. Amin. Pelayanan punya nilai yang kekal bagi saudara. Saudara mau membayar harga, saudara mau memberi diri, saudara mau lakukan sesuatu karena punya nilai yang kekal. Saudara, hari ini ketika setiap kita pahami arti hidup kita, panggilan kita di tengah dunia ini, saya percaya tidak ada yang duduk berpangku tangan. Kita akan lakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Kita akan lakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Entah pelayanan, saudara melayani gereja, saudara menjadi liturgis, saudara latihan ini, itu, dan lain sebagainya. Atau saudara membesuk orang, membawa orang datang ke gereja. Atau saudara menginjili orang dengan susah payah. Tapi itu punya nilai yang penting dalam hidup saudara. Itu punya makna. Saudara layak melakukan semuanya itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Lebih semangat, lebih bergairah, dan terlibat dalam pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Engkau telah mati bagi kami, kalau Engkau telah mengorbankan diri di atas kayu salib, darah-Mu tercurah demi untuk menebus setiap kami. Tuhan, ketika kami memahami pengorbanan yang Kau berikan pada kami akan tahu
apa artinya kami memberi diri, apa artinya kami melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang sungguh dekat dan mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh berapi-api, berkobar-kobar melayani Engkau. Selain itu Tuhan, kami mau memberi hidup kami, tubuh kami, pikiran-pikiran kami, kehendak kami, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memakainya. Pakailah setiap kami sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja tempat ini, berkati setiap pengurus, berkati setiap hamba-hambamu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.